يا حبيبنا يا حبيبنا عبر الرحمن سادات يا شيخنا خارق العادات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi hari ini di channel Pejuang Hidayah. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman atas supportnya di dalam channel Pejuang Hidayah. Mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadi berkah, menjadi ilmu yang manfaat buat teman-teman semua. Semoga kita doakan juga guru kita Habib Ali. Semoga beliau Allah jaga, Allah kasih kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang manfaat buat teman-teman semua. Hari ini kita insya Allah akan membahas terkait tentang adab masuk kamar mandi. Banyak teman-teman pasti nih yang masih bingung nih, kamar mandi kadang bukan bingung sih, main masuk aja. Nah, padahal Islam tuh Masya Allah gitu, ngatur semuanya, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, termasuk dalam kita masuk kamar mandi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung tanya aja sama guru kita Habib Ali Ridho bin Ahmad As-Segaf. Assalamualaikum Habib Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Habib, kita teman-teman nih banyak yang tanya juga kemarin terkait masuk kamar mandi gitu. Katanya ada yang bilang masuk kamar mandi itu harus tangan kaki kiri dulu, kemudian atau kanan dulu gitu. Lah yang benar itu gimana Habib? Maksudnya tata cara yang sesuai dengan ajaran Rasulullah itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa dijelaskan. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi man walah, amma ba'd. Segala sesuatu di dalam Islam telah diajarkan oleh Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul juga pernah mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi seorang mu'allim, pengajar. Maka kita seorang muslim harus belajar, punya kewajiban untuk belajar. Salah satunya belajar bagaimana sih cara masuk kamar mandi yang benar, ya kan, gitu, yang tepat, yang mengikuti sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, maka banyak dijelaskan ya dalam hadis-hadis. Nah, ketika masuk kamar mandi, ya, ini diajarkan kita baca doa oleh Rasulullah SAW. Karena memang kamar mandi tempatnya syaitan, tempatnya jin. Apa doanya? Rasulullah SAW pernah mengajarkan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Nah, ini dibacanya ketika akan masuk. Jangan ketika masuk, ya sebelum masuk, ya karena di dalam kamar mandi kita nggak boleh baca zikir. Berarti sebelum masuk kita doa dulu? Iya, sebelum masuk kita doa dulu. Iya. Nah, kemudian baru mulai masuk dengan kaki kiri. Kaki kiri? Iya, kaki kiri, karena menandakan ini tempat yang tidak baik. Iya. Nah, kamar mandi kan nggak baik kita untuk berlama-lama juga. Bahkan kita nggak boleh lama-lama di kamar mandi. Nggak boleh, karena ada aturannya Bib? Maksudnya berapa waktu, berapa lama gitu maksudnya? Intinya secukupnya saja. Sudah selesai hajatnya keluar. Jangan terus berlama-lama. Kan ada tuh, mungkin teman-teman juga tahu kan pasti yang banyak kamar mandi itu lama gitu, sejam gitu misalnya. Ada bingung mandinya ngapain gitu. Itu 1 jam mandi atau lihat film. Wah. Mungkin lagi lihat bioskop ya. Salah tempat deh. Salah tempat. Iya. Jadi kaki kiri dulu ya gitu. Iya. Kaki kiri dulu, nah, baru masuk. Oke. Kemudian apa? Hajatnya apa? Ini udah buang air. Oke, setelah buang air, kemudian juga dianjurkan ketika di dalam kamar mandi pakai penutup kepala, karena kita nggak ngerti, ya kan? Kita tutup kepala kita agar tidak terkena perkara-perkara yang buruk. Maksudnya itu kalau kayak shower tap gitu atau shower? Terserah mau pakai kopiah, cuma jangan sampai kopiah yang ada gambar Ka'bahnya atau gambar kubahnya Rasulullah. Ya, jadi memang anjuran seperti itu. Malah diajarin pakai? Iya, pakai penutup kepala. Ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu kita hajat, ya. Setelah selesai hajatnya, maka ketika masuk kamar mandi itu juga harus ada penutup kepala. Ya, kepala harus ditutup. Karena apa? Karena takutnya ada perkara-perkara jelek yang akan masuk. Nah, daripada ini jin tadi.
Iya. Ya kan? Nah, kemudian terus kalau lupa bagaimana? Iya. Ya, maka dikatakan kalau lupa tutup pakai tangan. Ya, kita tutup pakai tangan. Nah, kemudian juga ketika di dalam kamar mandi, ketika kita akan hajat, usahakan ya, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Nggak boleh seseorang ketika buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Menghadap atau membelakangi? Nah, oh. ya. Kemudian juga termasuk tata cara ke kamar mandi yang benar, yaitu pakai alas kaki. Pakai alas kaki. Oh iya, iya. Jadi seperti itu Rasulullah SAW ketika di kamar mandi. Insya Allah. Nah teman-teman, jadi kita jadi tahu nih sekarang, ternyata masuk kamar mandi pun kita banyak yang nggak ngelakuin kelihatannya, termasuk saya kelihatannya. Jadi ternyata yang pertama itu sebelum kita masuk kamar mandi, kita doa dulu, ya Bib ya? Iya. Kita berdoa, kemudian kita masuk dengan menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian ketika dalam kamar mandi, sebaiknya teman-teman juga menggunakan penutup kepala. Nah. Gitu, penutup kepala gunanya apa? Untuk menjaga dari hal-hal atau pikiran yang tidak baik. Iya. Nah, kemudian ketika kita mau buang hajat atau buang air besar, usahakan tempat buang hajat itu tidak membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Nah, banyak banget kan teman-teman. ya, ternyata. satu lagi, Iya. sendal, pakai alas kaki. Betul. Karena Dan kita nggak ngerti di situ nanti, karena kamar mandi tempatnya najis. oh, Kalau kita nggak pakai alas kaki, ada kemungkinan besar kita menginjak najis. Ketika keluar dari kamar mandi, najis ini akan pergi kemana-mana sebab langkah kita. walaupun kita sudah mandi, maksudnya kan kena air. Mungkin saja. Oh, Antisipasi. Ya, karena tempatnya kotor kamar mandi. iya. Dan yang terakhir jangan lupa teman-teman, pakai alas kaki ya, sendal. Atau kalau zaman dulu tuh kan ada yang apa tuh Bib? Bakia ya. Bakia. Sendal bakia. Ternyata tuh orang tua zaman dulu tuh pakai bakia tuh ternyata ada manfaatnya juga. Malah sekarang kita kan dibuang-buang ya ngapain gitu kan itu. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian Bib, ada nggak Bib hukum ketika kita berkencing berdiri gitu? Atau maksudnya apakah boleh atau enggak gitu? Ya, nah, hukum kencing berdiri ini lebih baik ditinggalkan. Walaupun ya dalam riwayat Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu. Akan tetapi dalam keadaan memang tidak mungkin ya di tempat yang kotor, yang mana Rasulullah kalau seandainya ini jongkok malah nanti najis semua. Nah, cuma itu hanya satu kali terjadi, hanya sekali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, cuma Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuknya kita kencing dengan berdiri. Karena juga di dalam kencing, orang kalau kencing berdiri ini kencingnya nggak bersih, karena pasti sisa-sisa air kencing ini nggak keluar secara keseluruhan. Ya. Berarti Sebaiknya dengan jongkok. Oh jongkok. Ya, jongkok. Kemudian nanti caranya bagaimana duduk, pantat ini ya ditimpahkan ke kaki kiri. Jadi seakan-akan jomplang gini. Oh berarti kayak agak miring ke kiri. Miring ke kiri. Oh, tapi posisi jongkok itu. Iya, posisi jongkok. Oke. Kemudian nanti kencing, hajat selesai. Cara mensucikannya bagaimana? Diakhiri dengan yang pertama, kelaminnya ini diurut dari bawah ini. Siapa tahu ada sisa-sisa air kencing yang belum keluar. Oke. 3 kali. Sudah selesai, didehem. Oh, Sunnah dehem juga. 3 kali. Nah, sudah disiram selesai. Nah, wah teman-teman tuh, dalam kita buang hajat aja, buang air kecil atau kencing itu ternyata banyak juga nih, baru tahu lagi. Ternyata yang pertama posisinya jongkok, kemudian agak miring ke sebelah kiri. Setelah udah selesai, di kemaluannya dibersihkan dengan cara dari bawah ke depan, di bawah itu 3 kali, kemudian kita dahem tuh kayak nah itu 3 kali juga, kemudian disiram terus kita pakai lagi. Jadi kita tambah tahu lagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman setelah tahu ini dipraktekin ya gitu. Jangan cuma ditonton aja. Terus yang terakhir nih Bib,
Tadi kan udah ada doa masuk kamar mandi. Kemudian kalau untuk doa keluar kamar mandi ada juga? yaitu membaca doa keluar kamar mandi. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, Bismillah, ghufranaka alhamdulillah, illadzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Ya Allah, dengan namamu hilangkan perkara-perkara yang jelek dariku dan tetapkan perkara-perkara yang bermanfaat kepadaku. Itu dibaca ketika kita keluar. Ketika kita keluar. Berarti kalau masuk kaki kiri berarti Keluarnya kaki kanan. Berarti keluar kaki kanan, kemudian kita baca itu. Iya, karena memang dimanapun tempat, kalau tempat itu tempat kebaikan, pasti kaki kanan yang didahulukan. Oh, iya. Kalau tempat itu tempatnya nggak baik, kaki kiri yang didahulukan. Sebagaimana masjid, masuk masjid kita kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah, Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah udah jelas ya, insya Allah mudah-mudahan nih lengkap banget dari mulai masuk tata caranya. Kaki kiri dulu, kemudian sebelum masuk kita baca doa, kemudian kaki kiri, kemudian menggunakan penutup kepala. Kalau kita buang hajat juga tempatnya kalau bisa tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Kemudian ketika keluar pun ada doa keluar dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian baca doa. Kemudian juga terkait yang untuk buang air kecil atau hajat kencing itu juga ada aturannya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman jadi manfaat ya. Mudah-mudahan teman-teman juga lebih ngerti lagi dan bisa langsung dipraktekin. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman bantu kami untuk support terus channel Pejuang Hidayah dengan cara di subscribe, di like, terus di share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi